Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Purwati dengan NIM 877848538. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial 1 Pancasila. Sejarah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta dan kemudian disahkan lewat sidang PPKI tanggal 1 Juni, kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal yang dipersiapkan salah satunya adalah rumusan dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, beberapa tokoh negara mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Paham persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Yang ketiga, Soekarno. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian dibentuklah panitia kecil untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, dinamakan Panitia 9. Anggota Panitia 9, yang pertama Soekarno, 2 Muhammad Hatta, 3 Ahmad Soebarjo, 4 Muhammad Yamin, 5 H. Agus Salim, 6 Abdul Qahar Mozaik, 7 Abi Kusno Cokro Sojoso, 8 Alexander Andreas Maramis, 9 Wahid Hashim. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang terkandung di dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk untuk menggantikan tugas BPUPKI setelah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sidang PPKI diadakan selama 3 hari pada tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus 1945. BPUPKI lalu mengadakan sidang kedua dengan beberapa agenda. Salah satunya adalah membahas hasil kerja Panitia 9. Akhirnya dihasilkan sejumlah kesepakatan termasuk kesepakatan dasar negara Indonesia yakni Pancasila seperti yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Diputuskan perubahan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini disampaikan oleh Muhammad Hatta. Setelah perubahan sila pertama, kemudian teks Pancasila berbunyi menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan mengenai rumusan Pancasila ini kemudian ditetapkan kembali lewat Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan pembacaan, penulisan ataupun pengucapan teks Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah lahirnya Pancasila adalah perbedaan pendapat tidak menghalangi untuk kita mencapai keputusan yang bijak. Lahirnya Pancasila di tengah keadaan negara yang baru merdeka tidaklah mudah, penuh dengan pertimbangan, perdebatan, dan semangat kebersamaan dalam mencapai keputusan bersama. Untuk
generasi muda di tengah kondisi masyarakat yang terus berubah dan banyaknya perbedaan, nilai tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini. Diperlukannya sikap menghargai pendapat orang lain dan kesadaran untuk memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.